kan ada seri-seri yang mengumpulkan bukti bahwa masyarakat punya kedaulatan untuk menentukan, mendesain nasib mereka, mendesain sumber energi yang mereka pakai, mendesain hidup mereka. Dan itu bagian juga dari kita secara individu, dan itu juga diakui dalam tadi UN Declaration of Human Rights. Hak dasar manusia adalah menentukan nasibnya sendiri. Self determination itu diakui sebagai hak dasar, baik itu secara individu maupun kolektif. Semacam Indonesia mempunyai hak untuk self determination. Kelompok masyarakat punya hak untuk self determination, berdaulat masing-masing. Saya berdaulat atas diri saya, nasib saya, hidup saya. Demikian juga kalian mempunyai hak untuk menentukan nasibnya. Itu dalam konteks kedaulatan. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah dengan yang sudah diceritakan sama Asof tadi menjadi refleksi bagi kita, apakah kita sudah berdaulat sebagai bagian dari sebuah negara yang namanya Indonesia? Dan bagaimana itu apa namanya menguji kita, atau kemudian kalau kita bilang belum berdaulat, lantas apa yang mau kita lakukan? Karena sering disebut sebagai baik individu yang sangat kuat dengan self determinationnya, hak atas self dikategorikan sebagai anarko. Saya berdaulat atas diri saya sendiri dan saya dicap sebagai anarko. Termasuk juga stigma yang kemudian berkembang di masyarakat. Nilai-nilai dan pergeseran nilai-nilai soal keadilan dan kedaulatan itu yang kemudian perlu direnungkan, saya pikir, oleh teman-teman sekalian di sini dalam konteks basis dan orientasi ekologi. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, dengan alam, sehingga apa yang dicita-citakan pesantren ekologi ini tercapai. Pun ketika kita bertemu di sini, dan balik lagi tadi motivasinya pasti macam-macam, tetapi bahwa saya harap, atau ya, gambaran saya, apa yang ada di belakang ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ekologi ini. Ada banyak pilihan tadi yang digambarkan dalam film. Ada yang memang murni tidak berhubungan dengan PLN, misalnya masyarakat di Songan hanya naik mikrohidro. Masyarakat di Kedungrong memilih untuk saya pakai PLN, tapi juga saya pakai mikrohidro juga. Di Pak Nur juga Dola juga pakai PLN, pakai mikro angin dan masyarakat. Itu pilihan-pilihan yang tersedia. Bagaimana mengenali pilihan-pilihan itu tersedia di tempat kita masing-masing. Ketika kita pulang, kita nanti pulang ke tempat kita masing-masing, harapannya sih juga bisa mengenali pilihan-pilihan itu dan membuat
dan memutuskan untuk memilih seperti apa kita mau membangun. Dan kalau tadi ada yang ngomong soal revolusi, saya berpikirnya revolusi energi. Itu pilihannya seperti apa? Saya membayangkan sering saya bagi cerita ide, mimpi dan sebagainya. Yang saya kenal adalah bagus ya kalau misalnya ada gerakan off grid itu tidak terhubung dengan PLN, memutuskan berhubungan dengan PLN, karena pilihannya tersedia. Meskipun tadi banyak kebijakan yang menjadi penghalang, tetapi sebagai pilihan individu, warga atau kelompok masyarakat, terjadi juga di tempat lain. Masalahnya adalah berani, itu juga pilihan. Dan semuanya ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Tetapi bahwa sekali lagi kita berkumpul di sini sebagai sebuah kelompok energi, setiap individu membawa energi masing-masing yang masih potensial. Dan kita ketika menyepakati satu hal yang bisa menggerakkan kita menjadi energi kinetik, menjadi energi gerak, dan membangun sebuah gerakan, itu saya kira sama seperti riak menjadi lomba. Ya mungkin itu saja penutup dari film yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Saya ingin bertanya, berdiskusi, berdebat. Pak D, tadi izin bertanya, mau bertanya Pak D. Mungkin setiap tempat itu kan punya potensi alamnya masing-masing gitu ya Pak. Nah, apakah kita bisa menghitung, bagaimana cara kita menghitung atau mengira-ngira bahwa di setiap desa atau di tempat tinggal kita itu memiliki potensi energi gitu? Apakah perlu diidentifikasi dengan beberapa alat tertentu atau bagaimana gitu? Mungkin itu. Lalu akses terhadap alat-alat itu tuh apakah sudah terbuka sejauh ini, apakah sudah tersedia, sudah terbuka gitu? Baik, itu kan pasti mungkin mengakses teknologi, walaupun teknologi sederhana itu apa? Kita ada barang jadinya atau bagaimana? Mungkin itu aja. Mungkin sekalian ya, kalau di situ berbahas tentang pelosok desa, hari ini saya membahas tentang lingkungan perkotaan. Nah ini terjadi di Bekasi. Jadi seperti ini, saya juga terinspirasi sekali. Apalagi saya melihat potensi di rumah saya, space-nya tidak kayak orang kota pada umumnya, ada sedikit space luas. Namun yang jadi kendala seperti ini, seperti dalam video tadi, Busro itu menampakkan 2 atau 3 petak panel surya dan menghasilkan hanya 600 watt. Nah, dan ketika keluarga saya membutuhkan kisaran 1000 watt per hari, maka itu kurang. Dan katakanlah saya akan tambah satu atau 2 kincir angin, dan kira-kira hanya menghasilkan berapa? Kalau ketika saya mengkalkulasikan itu semua dengan nota harga yang selangit, kira-kira karena barang-barang tersebut ternyata susah diakses karena tertutupi oleh mafia-mafia yang nggak jelas. Nah, itu menjadi suatu kendala dan dilematis tersendiri. Dan sejarahnya seperti ini Pak De.
ketika kita melihat suatu video tadi dan merefleksikan, ada dua aspek yang terjadi dalam kepala saya. Yang pertama dari aspek geografis. Ternyata masing-masing daerah memiliki kebutuhan dan kebutuhan masing-masing. Entah itu menggunakan mikrohidro, panel, dan lain-lain. Yang kedua adalah aspek dari demografisnya, manusia itu tersendiri. Dapatkah dia ketika dilancarkan suatu program dari kelurahan, ke desa, dan lain-lain, perawatnya? Dan ketika mengambil satu mikro dan organisasi sosial terkecil dari masyarakat keluarga, dapatkah itu bisa terawat? Apalagi membutuhkan perawatan yang cukup robot kocek kira-kira seperti itu Pak De. Dan aku berspekulasi seperti ini hari ini, nggak tahu besok, bahwasanya hal-hal yang diterapkan tersebut hanya bisa digunakan di pedesaan, tidak untuk perkotaan. Kira-kira seperti itu. Mohon dibutuhkan. Oke. Kita ada lagi? Lagi? Ya. Bilang. Mungkin tadi setelah saya melihat itu, dari situ saya melihat bahwasanya peran pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk regulasi hukum yang dia sesuai dengan itu. Tapi kan Bu Sri juga ngomong bahwasanya yang pertama kita harus kasih pelajaran atau kesadaran kepada semua bahwasanya seperti pendapat ungkapan dari santriwan tadi, bahwasanya ketika alam itu rusak maka yang menanggung dan merasakan itu kita sendiri. Nah itu kan dari perubahan itu terus bergerak dari itu. Nah lagi dan lagi seperti tadi di video pertama juga masyarakat dia kekurangan uang ketika kerusakan itu besar. Pokoknya kecil mereka menggunakan iuran. Terus ketika nanti besar mereka masih akan minta ke pemerintah. Sedangkan seperti yang dikatakan tadi bahwasanya PLNJ itu kan betul milik negara. Maka secara langsung usaha yang kita lakukan untuk mengganti energi atau revolusi energi tadi itu seakan-akan sia-sia ketika pemerintah sendiri saja dia menggunakan alat-alatnya gitu untuk seakan-akan itu menolak kita, menolak ini itu salah gitu. Secara hukum salah, mungkin secara ini salah karena kita sudah membuat sarana sendiri sebenarnya PLN. Kenapa kamu tidak memanfaatkan sarana itu? Kenapa kamu membuat baru? Itu akan seakan-akan kita menjadi hal yang merepotkan bagi mereka. Baik, terima kasih. Saya melihat ini dari banyak perspektif. Jadi belum bahwasanya emang juga di kita sekarang ini bisa merasakan listrik dengan enak, gitu kan. Mau matiin nyalain kemana itu berbeda ketika teman-teman atau kawan-kawan yang berada di daerah pelosok. Nah itu kan potensinya yang bisa diangkat adalah air, terus juga tadi juga ada panel surya atau matahari, terus juga angin ya. Nah tentunya tak pikir teman-teman semua ketika pulang dari sini tetap ingin mempraktekkan bahwasanya kita harus melakukan kolektif energi berkeadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ketika ingin membuat energi tersebut ada hambatan? Yang pertama mungkin dari regulasi ya dari pemerintah sendiri. Seperti apa dikatakan Mas Bilar, kita itu dianggap sebagai dari buat PLTU dikasih jatah listrik tapi malah sendiri dari sebagainya. Nah, yang artinya keadilan di sini adalah tidak ada tumpang tindih atau tidak berbagai apapun. Itu mungkin apa ya perspektif dari negara tentang perlawanan dari kita melakukan kolektif energi berkedaulatan. Nah itu bagaimana? Ya, tunggu. Satu ya. Satu. Mungkin Ya. awal dari dulu mungkin implikasinya dulu. Ya. Implikasi potensi-potensi yang akan ditampung energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang paling nyata kelihatan sebenarnya untuk konteks Indonesia yang di daerah tropis berada di ekuator, matahari bersinar sepanjang hari itu udah jelas itu satu potensi.
Kedua ya bisa kalau tadi Pak Nur mengamati apakah angin itu dia kalau di yang tadi dibilang turbin yang butuh yang berada di pasar atau yang memang bawaannya turbin dari wind farm, tenaga angin itu, kincir angin itu rata-rata mereka menggunakan putaran tinggi. Jadi kalau putaran rendah, angin yang di bawah misalnya 4 km per jam itu dia nggak bisa muter misalnya. Tapi Pak Nur bisa membuat dengan angin kecepatan 2 km per jam aja turbinnya bisa muter. Nah, itu kan bagian dari ngulik. Tadi juga sore aku sempat diskusi sebelum di sini sama Bu Satori. Aku tunjukin bahwa misalnya selokan itu sebenarnya juga punya energi potensial yang bisa dimanfaatkan. Kincir yang tadi kalau ada melihat perhatiin ada lab kan, ada lab energi terbarukan dan itu ada banyak model kincir. Jadi tidak harus pakai terjunan, asal datar dan ada arusnya itu juga bisa dimanfaatkan bahkan dengan alat-alat yang sederhana. Tadi aku tunjukin masyarakat di desa pakai bambu, pakai kincirnya itu pakai bambu aja, tapi memang terhubung dengan generator. Pun ya kekurangannya dalam konteks maintenance, bambu pasti kalau kena air lama-lama juga harus diganti. Tetapi bahwa itu tersedia semua di alam menyediakan itu semua. Apakah perlu alat khusus untuk mengidentifikasi? Tidak. Yang kita perlu adalah niat untuk mencoba. Sama seperti keberanian aja untuk mencoba. Tetapi bahwa kemudian misalnya nyambung ke pertanyaannya tadi Akbar, kalau di perkotaan gimana? Meskipun punya potensi energi matahari, tetapi bahwa kemudian beli panelnya itu mahal dan sebagainya gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan saya mikir juga gitu, maksudnya ketika orang dengan mudah 500.000 aja udah bisa bawa motor meskipun cicilannya lumayan tinggi. Tetapi bahwa kenapa kemudian prioritasnya ke motor itu balik lagi pilihan. Kalau Akbar pengen ada solar panel di rumah gitu, terus tadi kebijakan tidak mendukung, off-grid itu tidak masalah diusahakan secara individu. Artinya tidak terhubung ke PLN itu tidak masalah. Jadi masalah itu listrik yang dihasilkan surya itu kecil, dan kami perkotaan membutuhkan berapa ribu watt. Nah, dalam konteks itu adalah bagaimana kita bisa menghimpun. Karena misalnya saat ini lu mikir untuk lu dan keluarga lu. Bagaimana kalau ide itu ditularkan ke semua? Itu tadi aku bilang bahwa jadi dulu bagaimana menularkan ide gagasan baik itu ke orang-orang di sekitar sehingga apa yang tadinya lu bilang mahal itu bisa dipenuhi bersama gitu, artinya bisa ditanggung bersama, akan menjadi lebih murah. Idenya adalah balik lagi, misalnya pasal 33 tadi balik ke ayat 1 bilang asas kekeluargaan dan
bahwa ide koperasi itu juga salah satu pilihan. Kan karena kemudian kita mikirnya kita sendiri. Dan kalau kita punya sendiri, ya mahal gitu. Dan memang beda dengan toh di desa juga mereka iuran atau secara kolektif mengadakan itu. Karena kesadarannya tumbuhnya bersama. Kesadaran akan kebutuhan, oh dulu gua harus beli solar ke kota, bawa ke desa untuk menghidupkan cuma berapa jam atau berapa hari, dan saya harus balik lagi modal mandir. Kenapa nggak yang bisa nggak ada cara yang menghilangkan kebiasaan modal mandir untuk beli solar ini supaya nggak begitu lagi? Oh, pakai air, pakai mikrohidro, dan idenya diterima bisa gitu. Nah, cari hal titik tekan yang mungkin bisa menggerakkan orang-orang di sekitarmu untuk menjadi seimbang. Kalau dalam konteks lu memenuhi sendiri susah gitu ya. Oh, aku harus beli panennya mahal, beli barangnya mahal, dan itu cuma sedikit yang dihasilkan. Bayangkan kalau sekampung dan itu ditanggung sekampung, atau dibuat semacam arisan misalnya, ngumpulin duit, oh ini dulu dipenuhi satu keluarga dulu, besok lagi arisan siapa yang dapat, oh jadi arisan panel surya misalnya. Banyak cara, tinggal bagaimana kita menguliknya. Menurut gue sih seperti itu. Atau ide lain anak-anak muda sekarang sih bisa bikin startup misalnya. Bagaimana mendorong bank untuk bisa memberi kredit konsumtif dalam konteks si pemenuhan energi, bukan transportasi. Sekarang kan itu tadi 500.000 bayar DP-nya 500.000, kalau bisa pulang motornya. Itu bisa terjadi juga dengan panel surya atau pembangkit energi terbarukan yang lain. Karena itu juga tersedia, misalnya lu buka Tokopedia atau marketplace, ada di situ gitu. Dan itu juga ada misalnya skema kreditnya. Ada hal-hal yang seperti itu yang mungkin harus kita lihat, tetapi bahwa pengusahaan secara kolektif itu akan menurutku lebih mudah, lebih murah. Hanya tinggal bagaimana kita menularkan, meyakinkan orang bahwa ya ini kebutuhan kita. Jadi mereka tidak mudah dalam di konteks masyarakat tersetan, meskipun si misalnya kelas menengah ke atas itu udah mulai ya, apakah itu mereka off grid atau hybrid, itu sudah saya lihat ya, lumayan. Nah, di yang seperti kita nih tidak mikir, tetapi bahwa itu bukan tidak mungkin. Ya, kalau tadi ngomong soal kebijakan dan konteksnya keadilan, kebijakan ada misalnya salah satunya feed-in tarif. Jadi tapi itu dalam konteks yang hybrid. Jadi menyambung antara misalnya solar panel atau turbin angin
dengan listrik PLN dalam 1 meteran. Itu kalau yang produksi kita dari solar panel itu atau panel surya dan turbin angin itu berlebih, maka dia akan muter ke kiri. Kalau jadi itu mengurangi, yang intinya mengurangi tagihan. Tagihan kita misalnya tadinya 300.000 bisa sampai kita kalau listrik yang kita hasilkan dialirkan ke lewat jaringan PLN, maka PLN akan menghargai listrik kita itu 80% dari harga di PLN. Jadi ya meskipun belum belum adil lagi, karena ini sama-sama listrik. Kenapa kalau dari gua dibeli PLN cuma 80%, sementara kita harus bayar kalau yang kita pakai listrik dari PLN 100%. Ibaratnya kita bayar ke PLN 100 rupiah, tapi PLN bayar kita untuk listrik kita cuma 80 rupiah. Ibaratnya seperti itu. Itu yang mestinya sama-sama dong, gitu kan, sama-sama listriknya. Padahal dan itu juga kita tidak akan untung, karena harga ini sama. Cuma mungkin kita kemudian nggak akan paling dapat tagihannya biaya abonemen aja. Nah, kebijakan seperti itu pun juga ketika itu menjadi lebih besar, kasus di Sumbang di mana masyarakat menghasilkan listrik dikelola oleh koperasi, dimanfaatkan oleh orang seluruh desa, kemudian PLN masuk dan itu dibubarkan. Itu juga banyak terjadi di daerah-daerah di Kalimantan. Saya pernah dengar mereka cerita masyarakat yang tinggal di pedalaman pelosok, mereka menggunakan mikrohidro, giliran PLN masuk dibubarkan. Atau kadang-kadang masyarakat juga ya udah promo yang praktis aja, bayar tiap bulan aja untuk merawat dan sebagainya, dianggap tidak praktis. Tapi ya itu mereka bagaimana kita mau mendesain hidup kita dalam konteks kedaulatan tadi. Ketika dilihat bahwa kebijakan yang tidak berpihak, apa yang bisa kita lakukan? Mengadvokasi kebijakan supaya lebih baik dan bisa tadi mandatnya adalah membawa kemakmuran tadi. Kan hal-hal yang seperti itu ya mestinya. Jadi kebijakan mana sih? Yang seperti apa sih? Terus apa rekomendasi kita? Apa seruan kita? Apa tuntutan kita terhadap perubahan kebijakan itu? Tidak sekedar artinya dalam konteks itu ya kita perlu membuat analisis kebijakan. Pun juga tidak harus kita lakukan sendiri, kita juga membangun jaringan dengan orang-orang yang memang bekerja di bidang itu. Atau enggak, mencoba mempelajari seperti apa sih kebijakan ini harusnya. Semuanya bisa dipelajari, dan semuanya tersedia pilihan. Bagaimana kita mengusahakan pilihan yang kita pilih, itu semua juga bergantung kita. Alam menyediakan semuanya. Dan bagaimana kita menjaganya, membuat pilihan-pilihan menjadi manusia yang berdaulat.
kembali kepada kita masing-masing dan terus berpikir kritis. Itu mungkin yang saya jawab. Saya minta maaf kalau tidak memasak. Terima kasih. Masih ada? Saya tanya tentang teknik sepeda gitu. Jadi saya merefleksikan di daerah saya tahun 2014 itu di kabupaten saya itu ternyata ada 162 RW dan Sumatera itu kan juga topografinya itu sungai-sungai. Berarti kalau kita melihat juga dari turbin air itu adalah potensi yang besar untuk dikembangkan di sana. Saya agak pesimis karena 2-3 tahun belakangan ini kabupaten saya itu selalu banjir sekian yang gede. Sungai yang bisa menampung lagi, jadi pasar rumah kami juga menampung gitu. Jadi saya kira mungkin kita bisa mengadvokasi Pemda gitu tentang rencana ini. Tapi saya juga pesimis lagi karena bupatinya itu sendiri adalah kontraktor alat pertambangan gitu. Apakah ya rencana aksi saya ini cuma berakhir di anak-anak atau ada solusi lain? Kalau mungkin kita harus mengangkat kalau banjir jangan bagaimana gitu. Saya nggak efisien gitu. Jadi kira-kira solusinya juga bingung. Terima kasih. Di mana Kabupaten Lahat? Oh iya, ada batu bara juga di sana. Banyak. Kita dong. Itu kedapatan kami. Bagian depan. Ya, Kabupaten Agung. Ya, Kabupaten Agung ya, ini PLT-nya. Dan ada sih, ya itu bisa dicari. Artinya saya pernah melihat bahwa ada kincir yang memang dia akan ikut naik turunnya muka air. Jadi memang kincirnya dipakai tampung. Jadi banjir dia tidak terendam, tapi ikut aja. Cuma memang kemudian dia tidak bisa kalau biasanya misalnya secara reguler itu prediksi atau rata-rata debit air yang bisa diperkirakan, dan ketika banjir kan itu jadi lebih tinggi pasti debit airnya. Apakah kincir itu beroperasi dalam rentang putaran atau debit yang memungkinkan dia untuk bekerja normal? Tapi kalau debitnya lebih tinggi dari rentang itu masih bisa menampung atau akan rusak, itu yang bisa diulik ketahui. Bahwa kemudian kalau tadi ada banyak terjemahan, sebenarnya sih dari konteks terjemahan, kalau lihat yang di Kedung Ron itu debitnya misalnya 7.000 meter per detik. Mereka hanya memanfaatkan 1.500 sampai 2.000 meter kubik per detik. Yang artinya mereka membuat pipanya yang akan jadi perpindahan ke turbin itu bisa diatur. Cuma memang masalahnya lebih ke bagaimana membuat rumah turbin itu tidak terendam, bisa tidak terendam gitu ya. Mungkin perlu dilihat, dan saya juga bukan orang yang punya kompetensi di soal itu, tapi bukan tidak mungkin untuk hal itu diatasi. Meskipun misalnya rumahnya terendam, tapi turbinnya tidak. Hal yang betul pun misalnya apakah mengadvokasi, mengkampanyekan soal kerusakan yang terjadi, itu juga bagian dari
penangkaian kalau memang regulasinya memang sudah seperti itu mengadvokasi bupatinya. Maksud saya kalau kemudian semua jadi pesimis ya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Terima-terima aja gitu kan. Kalau mau begini berendah begitu, kalau mau begini dia begitu juga. Tidak harus dicari memang. Karena itu tadi itu bagaimana pilihan. Kalau kita terima begini aja ya udah. Artinya kan banjir itu memang kita terima sebagai itu didesain untuk kita. Karena kita nggak melakukan apa-apa. Kita pesimis. Karena kebetulan masih dekat-dekat hari pahlawan, jadi itu yang bisa dicontoh gitu, bahwa Bang Burunjing dengan optimis merdeka gitu, wow kita optimis merdeka ini, Bang Burunjing melawan kenapa? Iya, ada satu tubuh 1000 penduduk kita banyak. Jangan ya. Aku juga nggak bisa bilang jangan pesimis karena tahu tempat ya. Tapi paling nggak bahwa semua bisa diusahakan. Kalau kita ada pengakuan aku berterima kasih kalau nggak kita nggak ngomong itu, kondisinya diterima-terima aja, jangan begitu. Kalau ada yang sakit diperbaiki, ya, bagaimana memperbaiki? Itu ya. Dan semua yang dibilang, yang diceritain Asep tadi adalah hal-hal yang rusak kan? Sistem, pelaksanaan, semuanya korup. Bisa. Loh, kita juga berkumpul di sini tidak hanya untuk berhenti dan mendengar cerita sendiri. Pasti ada yang mendapatkan. Lu bisa menanggung siapa kayak karena lu juga lu bisa menanggung siapa kayak ini gitu untuk jangan nanti bantu bantu dikit Kalau ini benar pulang aja oh dari komisioner Ya, jadi perjuangan aku adalah sebuah dari Batubara. Mungkin dalam ceritanya harus memulihkan mati. Nah, jadi masalah itu kan tergantung nih tipologinya masing-masing. Kalau misalnya masalah datang batubara, prioritasnya adalah keluar dari masuknya bisa bakaran itu, masuk energi baru bisa bakaran. Kan yang jadi prioritas apa? Kalau misalnya energi adalah sumber daya milik bersama, udara itu milik bersama, sungai itu milik bersama. Jadi maksud saya kita jangan kecilkan juga ini soal energi terbarukan saja. Kita luasin lagi energi, air itu energi, tangan itu energi, udara itu energi. Jadi bergantung nih kalau misalnya daerahnya bergantung daerah teman-teman juga sih, daerah teman-teman apa prioritas. Jadi akan beda juga tipe perjuangan. Ada yang tipikalnya ya agensinya ini, kamu harus bergerak, gimana bisa. Tapi kalau masalah struktur bergantung dengan gerakan yang ada di sana. Dan pagi. Nah, misalnya lihat yang memang lagi betul-betulnya nih lawan KPU kemenangan. Ada kelompoknya bisa bergabung juga dan juga sharing bahwa ini sharing soal ini masalahnya bupati nih. Ya, mana dulu yang direbut? Kalau di Jakarta kemarin rebut yang direbut udara. Kayak gugatan ke presiden, ke lima menteri, ke gubernur. Gantung apa dulu yang direbut? Karena sama-sama.
mana yang lebih prioritas, dengan terbarukan atau nafas, misalnya. Maksudnya bikin make sense aja. Kan misalnya sekarang greennya itu udah terlanjur tersambung nih, kebanyakan nih. Kalau ada yang membangkitkan energi terbarukan, maka seharusnya logikanya dia bisa memerlukan tekanan ke daerah pertambangan. Kan gitu tuh pelan-pelan tuh. Karena makin banyak energi terbarukan, tekanan ke daerah pertambangannya seharusnya kecil, yang dibangkitkan energi seharusnya kecil. Walaupun ada tugas kita yang gede itu ekspor yang gede kalau pertambangan batu-bata. Jadi jangan kecilin energi, itu kan soal energi terbarukan. Energi itu mana dulu yang dulu? Yang paling prioritas yang bisa sepakat dengan udara kacau itu dulu. Tipikal yang berbeda saya dengan energi terbarukan. Kan beda, tapi sama-sama. Jadi mana dulu yang dulu? Kan tadi soal pengelolaan sumber daya bersama. Kan klasik itu masalahnya dikelola oleh secara kolektif oleh pemerintah atau korporasi. Nah kita merebut tuh pengelolaan, nggak mau jadi konsumen aja. Nah itu kan, merebut itu kan. Pengen jadi korporasi, apa yang jadi korporasi? Yang bertanggung jawab. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, yang soal desentralisasi itu gimana? Nah, desentralisasi tadi yang Ya, daerah dia bisa mengelola dengan sendiri. Seharusnya bisa, karena kalau tadi basisnya pasal 33 di mana air dan segalanya yang berhubungan dengan hajat itu kurang banyak, itu bisa dikelola oleh negara. Negara kan kemudian mendefinisikan daerah. Tapi kita bisa mengambil contoh misalnya, kenapa air bisa dikelola oleh perusahaan daerah air minum? Ya. Kenapa listrik enggak? Enggak. Nah, mungkin. Listrik juga kita ini dikelola desa di Batu Song lagi. Juga dikelola. Itu bentuk-bentuk desentralisasi, tapi bahasa yang ininya yang lain lagi demokratisasi proses energinya. Sebenarnya itu memungkinkan, tapi sebetulnya kalau masalah oh iya ada banyak potensi, tetapi kemudian banjir, bupati yang kerjanya nggak benar. Baik, mana dulu yang mau di Bukan dulu. kamu tuh bupati, nggak usah. itu pilihan. Sama ini kemarin gue menambahin dari siapa? Tadi soal grid itu ada yang mikro, ada yang nano. Jadi maksudnya kita ngurut kabel antara beberapa rumah itu mikro atau nano grid. Kan gitu tuh. Jadi dimungkinkan. Tadi soal itu mungkin ini agak tarik lagi nih. Kan teman-teman kita tahu ya secara konseptual apa sih yang disajikan buat kita itu kelangkaan kan? Seolah-olah langka maksudnya. Terus duit itu banyak. Baik itu dari nasional atau internasional. Maksudnya begini, ada gerakan misalnya sekarang di secara internasional baik teman-teman untuk reformasi perpajakan global, reformasi moneter internasional, reformasi utang internasional. Maksudnya lagi bergerak. Itu yang mau kita katakan adalah seolah langka, padahal tidak langka. Ada termasuk dana di dalam negeri seolah langka kali gitu, padahal ada. Maksudnya perjuangannya juga advokasi, ada juga teman-teman yang advokasi anggaran. Gerakan itu macam-macam gitu. Dan itu sebenarnya teradres di dalam tinggal masalah yang berhubungan tidak. Tapi kata kuliah enggak langka. Jadi maksudnya tuh gue nggak punya duit itu ada, tapi lagi hampir dulu ada gitu kan. Cuma parkirnya di sana, di sini, dan di banyak tempat. Bagaimana sistem orang itu adil yang dikejar? Enggak langka. Karena kita merasa itu langka, jadi saling berhutang antara kita yang jadi produknya. Kelangkaan itu kan di desain
scarcity, seolah-olah sedikit ada yang berebut antar kita. Padahal enggak. Jadi akan beda-beda tuh level perjuangan itu. Ada yang bisa di level rumah tangga, ada yang harus bareng-bareng sekampung, ada yang harus bareng-bareng se-daerah, provinsi, ada yang harus bareng-bareng se-nasional. Tapi kata biasanya kalangan nggak lancar ya, distribusinya ya bermasalah. Jadi beda-beda aspek, beda-beda level perjuangan. Tapi tidak lah. Cuma lagi parkir di Iya, pasti. kita ambil. Kan kalau tadi lihat teman-teman daerah yang persoalan itu kan settingnya kurang lebih minim konflik semua. Makanya akan beda kalau daerah kawan-kawan sedang konflik prioritasnya. Begitu juga misalnya di perkotaan, apa sih yang harus kita alokasi akan beda. Tapi yakinlah bahwa satu tempat lain sebenarnya rugi. Kalau di sini bangun, yang terbarukan akan sedikit mengurangi beban yang ditambang, yang dekat dengan desa. Jadi gitu kita berpikir. Gitu. Banyak jalan berjuangnya. Banyak jalan berjuang. Ternyata ada yang dari hamba barang. Ada yang dari lahan. Kuliah di apa? Semarang. Semarang. Ya juga. Oh sekarang di sana. Kuliah. Ada nafas. Ada. Yang belakang kan lah. Keluarga. Sekalian. Yang kebanyakan sebuah dunia kalau kita sudah pola secara mandiri, coba kebutuhan kehidupan kita ini. Oh, gimana lagi? Ini di luar dari, maksudnya kan setiap daerah punya potensi, tadi sudah dibilang, maksudnya di luar dari semua potensi itu, maksudnya pengen tahu pendapatnya Asal sama tadi. Sebenarnya energi yang paling ramah manusia itu kalau saya lihat dari tadi kan contohnya air, apa namanya, energi gerakan air itu kan, terus ada angin sama surya. Itu sempat dijelasin juga kalau saya kalau air sama angin itu kan memang transfer dan konversi energinya kecil karena dia sama-sama energi kinetik kayak gitu kan. Kalau jadi itu yang tahu aja gitu, maksudnya dari yang paling ramah lingkungan itu kayak gimana? Kan ada banyak energi terbarukan tuh sekarang yang banyak banget keluar kayak geothermal, terus ke nuklir, terus juga solar panel, terus dari semua sistem yang untuk membangkitkan energi itu tuh yang paling ramah manusia itu yang mana? Kayak solar panel kan ada panelnya, panel itu cara pembuatannya kayak gimana? Apakah itu juga ramah manusia? Terus nuklir, maksudnya dari semua aspek pertimbangannya menurut Asal sama Pak D yang lebih ramah manusia itu kira-kira yang mana kayak gitu? Terpaksa harus masih dalam loh. Dulu ya. Bergantung kebutuhan. Misalnya kebutuhannya adalah mengeringkan, apa yang matahari? Atau misalnya bisa pakai teknologi yang bahkan tidak mengkonversi energi, tapi mengintensifkan energi. Misalnya pakai rumah kaca, keringnya bisa lebih cepat. Yang kayak gitu-gitu bisa diulik gampang untuk tanaman daerah kayak gitu. Bisa. Tapi intinya kebutuhannya apa kan itu banyak. Atau untuk apa energi dibangkitkan. Misalnya gini ya, kemarin main Sangiang itu pulau ke Banten dikit begitu di privatisasi. Warga di sana pakai solar panel, nyalanya malam. Mereka simpan pakai lampunya kecil, terang. Jadi kebutuhannya yang tidak kebutuhannya dikelola atau bahkan lebih jauh cara hidupnya yang dikelola.
Jadi ini kan soal cara hidup nih, way of life sebenarnya. Jadi selalu pertanyakan dia dibangkitkan buat apa. Kalau misalnya ada pilihan dia tidak usah mengkonversi, langsung saja itu. Berikutnya, kalau tadi misalnya ada geothermal, ada nuklir dan lain-lain, kita sudah paham itu buat apa, atau itu sebenarnya sedang mempromosikan gaya hidup seperti apa. Kan gitu, itu soal besar. Udah kebayang peruntukannya buat apa. Jadi yang paling ramah akhirnya apa? Yang sesuai kebutuhan, yang benar-benar terdemokrasi, gitu ya, terdesentralisasi. Karena sesuai kebutuhan itu hanya muncul kalau terdesentralisasi. Jadi kita harus selalu bertanya buat apa dia dibangunkan. Dan itu akan membawa kita ke percakapan Indonesia ini sebenarnya mau bertumbuh atau berkembang seperti apa. Gitu. Kalau cerita Indonesia sejauh ini adalah cerita kegagalan bertransformasi secara struktural, secara rapi. Di mana-mana negara yang maju itu tertib itu kan. Fondasinya dulu, fondasinya apa? Sama apa itu. Pangannya kuat gitu. Berarti kan dia dulu tuh yang harusnya dikembangkan, dikelola tuh. Pastikan petani sejahtera dulu. Pastikan nelayan sejahtera dulu, pastikan masyarakat yang dekat sama hutan sejahtera dulu. Tapi tetap terjaga ya, sejahtera itu kan terjaga. Kemudian setelah fondasinya selesai, lagi dikit-dikit itu kemana biasanya hanya memang ke manufaktur. Jadi fondasi dulu, ada yang manufaktur, ada yang punya sumber daya tambang, gitu. Tapi ini punya target, oke, tambang itu sangat merusak secara linear. Maka harus secepat mungkin, tapi harus jadi tabungan nasionalnya untuk kemudian bergeser lagi, bergeser misalnya ke manufaktur ke jasa dan lain-lain. Yang tadi di Indonesia nggak tertib kita, petaninya belum sejahtera udah bagus dulu, kan gitu tuh akhirnya terpaksa jadi buruh, kan gitu ceritanya. Terus buruhnya wah mentang-mentang intinya transformasi struktural tidak tapi pertanyaannya itu jawab tuh, kita membangkitkan harga buat apa? Jadi hanya mungkin dijawab dengan cara seperti itu. Atau yang paling radikalnya way of life seperti apa yang mau kita, peradaban apa sih yang kita bangun? Jangan-jangan kalau kita punya peradaban yang pokoknya ekologis gitu, ini cuma butuh energi. Jangan-jangan. Tapi kita sekarang sudah dalam masa yang inilah ya, yang bertumpuk gitu. Masa yang bertumpuk, ada yang masih terjaga, ada yang tidak gitu. Ya berarti strateginya harus dipilih. Ya, karena tadi juga saya tadi juga sempat ada perbedaan. Kalau misalnya ketika semuanya sudah memiliki energi, sebenarnya ini udah kayak setiap daerah udah bisa bikin energi sendiri. Ketika itu nggak dibatasi, maksudnya jadi nanti akan butuh penyimpanan energi. Tapi kita jadi konsumtif sama listrik, jadinya kalau ini kita jadinya kayak gitu. Terus karena konsumtif sama listrik itu kan misalnya akan baterai itu kan otomatis nanti akan ada transformasi dari baterai lithium yang biasanya dibeli dari baterai listrik. Nah, jadi konsumsi baterai akan banyak banget dari pikirnya kalau ke situ, tapi dengan berdasarkan aset tadi way of life-nya maksudnya nah itu jadi kayak berarti memang benar itunya dulu sih, jadi clear dua pertanyaan kasih. Ya kita kalau peradaban Indonesia itu ngapain sih? Tapi juga bisa dilihat dari rantai tadi yang kita bilang di awal, rantai konversi energi semakin pendek itu ya pasti akan semakin bisa bilang semakin hijau. Kalau itu adalah gradasi warna ya. Semakin pendek konversinya, dan dia semakin hijau atau semakin panjang akan menjadi semakin hitam. Ya, tapi itu pakai umat manusia ya. Ya, kalau memang kebutuhan energi yang besar itu bukan untuk kita. Betul. Nah itu dia distribusi energi juga. Iya kan? Untuk siapa sebenarnya energi yang besar itu kan yang sudah ditambang, yang sudah diciptakan itu untuk siapa? Tapi kan juga masalah gaya hidup tadi menjadi penting.
ketika kita mau mengkonsumsi energi sedikit, sementara setiap hari kita menikmati kemewahan dengan berfoya-foya atas energi. Di rumah ada kulkas, ada AC, ada TV yang memang butuh energi besar. Kalau mau dalam konteks kebutuhan misalnya, oh ternyata kalau saya makan setiap hari habis, nggak perlu nyimpen dan sebagainya misalnya, nggak perlu kulkas. Hal-hal yang seperti itu juga sebenarnya pertanyaan buat kita kan, apakah kemudian kita juga bisa mengubah, tidak menuntut secara teknologinya saja gitu, tetapi balik ke gaya hidup kita bisa nggak berubah juga. Ya, itu berat pertanyaan kamu, berat. Berat tuh maksudnya, misalnya begini, salah satu harusnya ya secara logika kan negara maju itu seharusnya selesai. Selesai itu maksudnya udah cukup, udah kamu apalah gitu, mengembangkan kebudayaan kayak apa kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat secara itu ya, kita bertumbuh untuk setara. Kalau setara, harusnya banyak hal yang tadinya bisa bikin seorang orang jadi tidak seorang karena setara. Kan gitu. Pertanyaan beratnya adalah sebenarnya ke kita, paling beratnya ke kita. Kita mau ya seperti apa? Kita mau membangun keadaan seperti apa? Dan itu yang akan mendikte energi yang kita butuhkan sebanyak apa dan akhirnya tipikal energi seperti apa. Nggak terhindarkan, nggak terhindarkan geothermal dan lain kalau misalnya kita masih dalam konsepsi seperti ini. Itu sulitnya pertanyaan kamu itu gitu, karena itu butuh kebijakan akhirnya. Itu butuh kebijakan. Memang banyak karena yang ngomong itu pemilik perusahaan energi ini, mereka lah yang butuh banyak energi. Betul. Jadi negara ini sedang melayani mereka. Bisa dibayangkan misalnya ada pabrik sepatu yang gede apa gitu dibandingkan dengan kebutuhan di kabupaten itu untuk kebutuhan rakyatnya. Kira-kira kalau dibandingkan kebutuhan listriknya aja, enggak kan? Nah, jangan-jangan itu kebijakan itu dibuat untuk melayani mereka, ya. Untuk melayani mereka perusahaan gede itu. Ya, pasti sebenarnya bahwa apa yang terjadi, semua proyeksi kebutuhan listrik adalah proyeksi dari pertumbuhan yang akan terjadi dalam konteks misalnya industrialisasi. Dan hanya sayangnya itu banyak yang meleset itu tadi, makanya kita menjadi berlebih, over capacity sampai 40% lebih gitu. Misalnya di Jawa saja bebannya 40% lebih itu dipakai nggak dipakai harus dibayar. Nah, dan itu yang juga kemudian mempersulit orang-orang di Jawa untuk misalnya menggunakan energi yang lebih bersih dari batu bara itu dan tersambung ke PLN, itu menjadi lebih sulit gitu. Terutama masalah yang terutama di perkotaan gitu. Di perkotaan susah banget memasang solar panel dan hybrid yang nyambung ke PLN. Itu untuk dapat meterannya aja susahnya setengah mati dan memang dihalang-halangi dari situ supaya nggak masang. Kalaupun mau masang ya nggak tersambung dan nggak pakai meteran. Itu ya, itu yang salah satu contoh saya. Jadi pilihan-pilihannya saat ini memang sulit kalau juga masih ngomongin hubungan antara kita sebagai warga negara dengan negara, dengan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Tapi kalau mikir sebagai individu, kita bisa kayak film Going Into the Wild. Ya udah, gua nggak mau ini semua, gua mau hidup kayak Tarzan gitu. Nggak mau. Iya, bisa aja itu juga pilihan. Ada banyak kebijakan sebenarnya yang bisa buat utulan aja. Ada misalnya negara yang mungkin menerapkan batas kekayaan, ada
Ada misalnya yang pajaknya sangat progresif, tergantung kita melihatnya ini bisa kerusakannya karena apa. Yang paling umum kan karena ketimpangannya luar biasa. Gimana cara mengecilkan ketimpangan? Cuma begitu peradaban itu. Kalau enggak, kita akan terus bergantung sama yang kamu sebutkan di skala-skala besar. Betul, misalnya tadi kamu bilang kan soal panen itu asalnya dari silika. Silika itu pasir, tambang. Betul ya? Baterai itu asalnya dari mana? Betul, nambang, betul. Di situ tuh dilemanya. Walaupun ada yang menghitung kalau antara fosil dan energi terbarukan jauh lebih kecil dampaknya, tapi kan kita tidak sedang mengecilkan warga yang tinggal di tempat-tempat pertambangan mineral. Nggak bisa diusir, nggak boleh begitu, kita nggak punya nilai. Atau misalnya nggak bisa, misalnya yang di Papua ditambah buat tembaga itu banyak dipakai. Jadi akhirnya percakapannya lebih ke kebijakan makro gitu. Peradaban itu seperti apa itu kan gimana coba kita cara menunjukkannya? Nggak tahu kecuali urut negaranya. Kurang lebih begitu, tapi ada banyak bukti maksud saya di mana way of life itu dipreservasi. Dia pakai pisangnya itu di Pulau Sangiang itu pakai pantai cuma segini, malah ngobrol intim akrab gitu. Maksudnya kita nikmati ada terannya gitu, cuma nggak berlebihan. Gitu. Tapi kan gaya hidup itu yang akan sulit kita tawarkan di setting orang. Butuh waktu lah itu buat orang kota itu. Artinya konsumsinya besar gitu. Nah, tinggal gimana kebijakan bisa mendesain yang harmonis soal kehidupan antara kotaan dengan yang di pedesaan dan lain-lain. Kalau bicara kebijakan makro.